ini saya Ali Syafar, yang sebagian orang memanggil saya Kang Syafar, akan memasuki seri mengaji Nahwu. Pada video kali ini, mari kita belajar bersama tentang Nahwu secara praktis untuk pemula. Berikut pelajaran pertama, kita bisa belajar bersama dari awal, pelan-pelan, dan kalau ada kesalahan kita bisa koreksi secara bersama. Baik. Kemudian untuk pembahasan pertama ini yang disebut dengan jumlatul mufidah, yaitu kalimat yang berfaedah atau kalimat yang bermakna. Sebelum memasuki pembahasan, ada beberapa catatan yang ini harus diketahui oleh teman-teman semua agar tidak ada kesalahpahaman di penjelasan selanjutnya. Apa saja itu? Yang pertama, istilah jumlah. Istilah jumlah pada nahwu ini menunjukkan sebuah kalimat. Kemudian ada lagi istilah yang kedua, yaitu istilah kalimat. Ada jumlah, ada kalimat. Kalau jumlah menunjukkan sebuah kalimat, kalau istilah kalimat yang nanti akan kita gunakan selama penjelasan, ini menunjukkan sebuah kata. Menunjukkan sebuah kata. Ingat ya, jangan sampai lupa, karena bisa jadi nanti ada kesalahpahaman di penjelasan selanjutnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan lafad atau lafudun. Lafad itu segala suara, segala ucapan yang di dalamnya ada huruf hijaiyahnya, entah itu ucapannya atau bersusun rapi atau seperti orang mengigau a i u ba bi bu. Ketika ada suara yang mencakup di dalamnya huruf hijaiyah, itu disebut lafad. A i u berarti lafad a i u, dan begitu dan sebagainya. Jadi bisa untuk lafad ini bisa sebuah kalimat yang sempurna, sebuah jumlah yang berfaedah, atau sebuah kalimat yang tidak memiliki arti sama sekali tetapi di dalamnya menggunakan huruf hijaiyah. Selanjutnya al-amsilah, kita masuk contoh. Perhatikan contohnya, silakan bisa ditulis bila perlu. Kalau tidak ditulis ya perhatikan dengan baik. Contoh pertama, al-bustanu jamilun. Diartikan kebun itu indah. Contoh kedua, asyamsu thali'atun. Matahari terbit. Contoh yang ketiga, syamma aliyun wardatan. Ali mencium bunga mawar. Contoh selanjutnya, qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik bunga. Ya'isus samaku fil ma'i. Ikan hidup di dalam air atau di air. Yakthurun nakhilu fi Misra. Banyak kurma di Mesir. Oke. Perhatikan contoh-contoh ini. Semua contoh ini sudah membentuk jumlatul mufidah. Jumlatul mufidah itu ketika orang mengucapkan, maka yang mendengarkan itu sudah paham, tidak perlu bertanya lagi untuk mencari kepahaman yang sempurna. Baik, begitu penjelasannya. Kemudian kita masuk ke penjelasan yang lebih detail. Contoh yang pertama tadi, al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Baik. Al-bustanu jamilu ini terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama yaitu al-bustanu, dan yang kedua yaitu jamilun. Ini terdiri dari dua kalimat menjadi satu jumlah yang bermakna. Nah, ketika kita ambil satu kalimat saja, misal al-bustan saja, maka tidak bisa dipahami kecuali makna tunggalnya saja, yaitu kebun. Misal kita sedang berbincang-bincang dengan orang, kemudian lawan bicara kita tiba-tiba bilang al-bustan, otomatis kita yang mendengar tidak tahu maksud dari ucapan itu, kecuali artinya yaitu kebun, cuma kebun saja. Ada orang lagi bincang-bincang tiba-tiba bilang kebun, otomatis yang mendengarkan pasti muncul pertanyaan, kebun apa? Kebunnya kenapa? Kebunnya siapa? Nah,
ketika muncul pertanyaan seperti itu dari si pendengar, berarti belum menjadi jumlatul mufidah, kalimatnya belum bermakna lengkap. Begitu juga ketika kita mengambil kata jamilun, tiba-tiba lagi tongkrongan teman kita bilang cantik, indah, otomatis yang mendengarkan muncul pertanyaan, siapa atau apa yang indah itu, atau siapa yang cantik itu. Nah, karena masih muncul pertanyaan, maka bisa dibilang tidak bisa dipahami kalimat ini kecuali hanya makna dia sendiri, yaitu indahnya. Tapi tidak bisa dipahami ucapan orang yang tiba-tiba bilang jamilun, tidak bisa dipahami ini maksudnya indah itu apa. Nah, tapi ketika kedua kalimat tersebut digabung, maka didapat pemahaman atau dapat dipahami sebuah makna yang lengkap, yaitu kebun itu indah. Oh iya, kebun itu indah. Maka ketika si pendengar mendengar kebun itu indah, paham maksudnya. Oh, kebun itu ternyata indah. Orang yang bicara itu mensifati sebuah kebun dengan sifat indah. Nah, begitu. Jadi ketika dua kalimat ini digabungkan, kita mendapatkan sebuah pemahaman yang lengkap, yang sampai si pendengar itu tidak ada pertanyaan lebih lanjut untuk meminta pemahaman yang lengkap. Kalaupun nanti misalkan ada kebunnya siapa dan lain sebagainya, itu hanya keterangan tambahan. Tapi dengan jumlah al-bustanu jamilun, jumlah yang terjadi dari al-bustanu jamilun, ini sudah menunjukkan makna yang lengkap. Kita contoh selanjutnya ada asyamsu thali'atun, matahari terbit. Sama ketika kita penggal asyamsunya saja atau thali'atunnya saja, maka akan memunculkan pemahaman yang timpang, artinya pemahamannya belum sempurna. Ada orang tiba-tiba bilang asyamsu, matahari, yang mendengarkan pasti heran, bingung. Lah matahari kenapa? Mataharinya ada apa dengan matahari? Tiba-tiba bilang matahari, jadi belum memunculkan pemahaman yang lengkap. Begitu juga ketika orang bilang thali'atun, muncul terbit, apa yang muncul, apa yang terbit. Nah, jadi patokannya itu ke si pendengar. Ketika seorang mengucapkan suatu kalimat, si pendengar ini tidak paham, ya berarti belum termasuk jumlah mufidah. Begitu juga syamma aliyun wardatan, Ali mencium bunga mawar. Coba kalau kita penggal, syamma, mencium, akan muncul pertanyaan, siapa yang mencium, apa yang dicium. Syam, begitu juga kalau misalkan kita penggal dua kalimat ini, syamma aliyun, Ali mencium, akan muncul pertanyaan, apa yang dicium Ali. Jadi kalau di bahasa Indonesianya, ini subjeknya Ali, predikatnya syamma, mencium. Nah, butuh sebuah objek, ini belum ada objeknya, maka tiga kalimat ini syamma aliyun wardatan harus bergabung semua, harus disandingkan semua, tidak boleh dipenggal syamma sendiri, aliyun sendiri, wardatan sendiri, kalau misalkan ingin mendapatkan pemahaman makna yang lengkap. Itu. Selanjutnya, ketika dua kalimat atau lebih tersusun membuat makna yang lengkap sempurna, maka susunan ini disebut dengan jumlatun mufidah, yang mana setiap kalimatnya menunjukkan satu makna yang baru, satu makna yang lengkap. Artinya setiap kalimatnya ini merupakan bagian dari jumlah yang kalau dipisahkan, jumlah itu tidak berfaedah lagi, tidak mufidah lagi. Gitu maksudnya. Selanjutnya ya. Dengan demikian, dari penjelasan tadi, kita tahu bahwa satu kalimat al-bustan saja, jamilun saja, tidaklah cukup digunakan dalam sebuah percakapan. Maka percakapan itu akan mudah dipahami, akan memiliki pemahaman lengkap kalau tersusun dari dua kalimat atau lebih. Jadi minimal dua kalimat atau lebih. Nah, ada kasus begini. Adapun kalimat perintah seperti kum, yang artinya berdirilah, dan ijlis, yang artinya duduklah,
secara dohir tampak seperti satu kalimat, namun pada hakikatnya terdiri dari dua kalimat, yang mana satu kalimatnya tidak terucap atau tersimpan, ya istilahnya mustatir dalam kalimat perintah tersebut. Bagaimana maksudnya? Begini, kum, berdirilah. Pada kalimat kum tersebut tersimpan domir anta, tersimpan kata ganti anta, yang berarti kamu. Jadi kalau diartikan secara lengkap dengan yang tersimpan, artinya berdirilah kamu. Begitu juga sama pada kalimat ijlis. Jadi walaupun secara zahir tampak satu kalimat, namun secara hakikatnya dia terdapat dua kalimat. Sehingga ketika ada orang bilang berdirilah, orang yang diajak ngomong paham, oh aku disuruh berdiri. Tidak perlu muncul pertanyaan siapa yang suruh berdiri, tidak perlu. Begitu ya. Jadi kum ataupun ijlis atau kalimat perintah yang lainnya itu sudah bisa dibilang jumlatul mufidah. Dari yang kita dapat, dari yang kita dengar dari penjelasan sebelumnya, kita simpulkan dalam sebuah kaidah. Yang pertama, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aydan kalaman. Sebuah susunan, suatu susunan yang memberikan pemahaman yang lengkap, yang sempurna, disebut jumlah mufidah, atau disebut juga dengan istilah kalam yang lebih populer di kalangan nahwunya, sebuah susunan yang di dalamnya memuat atau memberikan pemahaman yang lengkap. Secara nahwu istilah yang lebih populernya disebut dengan kalam. Yaitu al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsar wa kullu kalimatin minha ta'uddu juz'an minha. Jumlah mufidah terkadang tersusun dari dua kalimat, terkadang lebih. Namanya percakapan minimal dua kalimat yang disebutkan, dua kalimat atau lebih, yang mana setiap kalimat di dalamnya merupakan bagian dari jumlah itu. Artinya setiap kalimat dari jumlah mufidah ini ya merupakan bagiannya, yang mana ketika satu kalimat diambil, satu kalimat dihilangkan, maka jumlah itu bukan jadi jumlah mufidah lagi, tapi artinya sudah tidak sempurna lagi, sudah tidak lengkap lagi. Sehingga kalau satu kalimat dihilangkan, yang mendengarkan pasti akan muncul pertanyaan. Coba untuk latihan. Latihannya apa? Jelaskan ada berapa kalimat dalam jumlah berikut. Pertama, as-sama'u mumtiratun. Yo, kira-kira ada berapa kalimat teman-teman? Ada berapa kalimat? Simpan jawabannya, nanti kita cocokkan. Yang kedua, al-hadiqatu jamilatun. Hadiqatu jamilatun. Ada berapa kalimat ini? Al-hadiqatu jamilah. Yang ketiga, at-ta'iru fawqa syajarati. Ta'iru fawqa syajarati. Ada berapa kalimat lagi? Nah, ini perlu, sangat penting kita tahu berapa kalimat dalam sebuah jumlah. Misalkan jumlahnya panjang sekalipun, kita harus tahu di dalamnya ada berapa kalimat untuk memudahkan kita di pemahaman materi-materi selanjutnya. Baik, teman-teman sudah menjawab semua. Nomor 1 ada berapa kalimat, 2 ada berapa kalimat, 3 ada berapa kalimat? Sudah menjawab semua? Baik, simpan jawabannya. Kita cocokkan di jawaban berikut. Jawabannya ini. Yang pertama, pada soal pertama terdapat dua kalimat, yaitu as-sama dan mumtiratun. Yang kedua, pada soal kedua terdapat dua kalimat juga. Apa saja tadi? Al-hadiqatu dan jamilatun. Dua kalimat. Yang ketiga, pada soal ketiga terdapat tiga kalimat. Apa saja? At-ta'iru fauqa, at-ta'iru kalimat pertama, fauqa kalimat kedua, terus sajarati kalimat ketiga. Jadi bagaimana jawabannya? Sudah benar semua?
Alhamdulillah kalau sudah benar semua. Semoga dapat dipahami karena ini masih dasar dalam memahami nahwu untuk selanjutnya. Nah, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bisa di-share sebanyak-banyaknya. Semoga bisa menjadi amal jariah baik bagi yang meng-share atau yang membuatnya. Dan jika ada kesalahan dari penjelasan yang sudah disampaikan, silakan bisa dikomen untuk diperbaiki, karena kita di sini belajar bersama. Jika ada yang salah ya saling mengingatkan. Itu, terima kasih. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.